Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi belajar Laravel-nya. Tempo hari kita udah berhasil buat integrasi template ya. Nah, sekarang karena kita akan sistem kita kan kita mau belajar lah ya istilahnya. Mau belajar mengenai CRUD ya, untuk interaksi ke database juga. Nah, dimana kan sebenarnya yang kita tahu Laravel itu konsepnya MVC ya. Nah, gimana kalau biar sistem kita lebih bagus, kita untuk mengelola aplikasi kita ini, kita terapkan konsep MVC-nya. Jadi, untuk di routingnya, nanti kita akan gunakan controller. Nah, kalau sebelumnya kan kita belum coba routing dengan kita akses ke sebuah controller. Oke. Oke, jadi kita akan buat controller di sini, kita belajar controller. Jadi misalkan di halaman, jadi ini kan route ya, jadi ini kita arahkan ke halaman ini, misalkan kita kasih nama sidebar, jangan blank ya, ini kita kasih nama CRUD aja deh ya, CRUD kita misalkan, karena kan kita mau buat CRUD di sini. Nah, di sini routingnya kita bikin routing namanya CRUD gitu ya, bikin route. Oke, metodenya get gini, kita kasih nama CRUD ya, CRUD. Oke, ini jadi nggak pakai function. Oke, kita biarin gini aja dulu. Di sini kita bikin viewnya kita bikin view nggak di sini ya, kita di resource. Oke, views, kita di dalam views kita nggak usah bikin folder lah ya, kita langsung bikin aja CRUD.blade.php. jadi ini untuk viewnya ya. Kalau sebelumnya kan kita ini ya, pakai ini, kita copy aja. Misalkan ini isi konten CRUD gitu ya. Oke, di sini kita buat route-nya CRUD, atau gini juga bisa ya. Ini kita langsung return view aja dulu. View tadi namanya CRUD ya. Oke, kita tes dulu nih. Coba kita klik. Oh, di sini belum kita ubah ya. Di sini berarti kita bisa aksesnya gini. Ini simpelnya aja dulu ya. Nanti kita coba routingnya kita pakai cara lain di sini. Ini kan kita punya routing tadi CRUD gini ya. Oke, kita refresh. Sorry. Balik lagi ke sini, kita refresh dulu. Nah, ini udah berubah ya, teman-teman, perhatiin di bawah ya. Nah, ini udah CRUD. Nah, sip. Ini isi konten CRUD. Nah, kita udah punya halaman CRUD. Nah, untuk di CRUD ini nanti kita punya action untuk yang namanya tambah data, edit, kemudian sama hapus dan tambah ya. Create, read, update, dan delete gitu kan. Oke. Nah, jadi kita akan hubungkan route kita dengan controller di sini. Jadi kita buat controller itu kita bisa pakai artisan ya. Jadi di Laravel itu kan kita punya artisan yang canggih ya. Kita bisa buat macam-macam di situ di project kita. Jadi untuk buat controller itu perintahnya php artisan make controller. Nah, controller apa yang mau kita buat? Kita buat CRUD aja ya. CRUD controller itu kita kasih nama CRUD controller.
Oke, kita udah berhasil buat controller. Jadi ini cara cepatnya. Jadi controller itu bisa kita temuin di, ini kita tutup aja semua. Jadi di app ya, teman-teman masuk ke app, kemudian ke http. Nah, di sini ada controllers. Nah, ini controller yang barusan kita buat. Oke. Nah, di sini kita bisa hubungkan controller kita dengan routing kita. Jadi, misalkan di controller itu kita mau ada action untuk pertama tampilkan data ya. Jadi, kita buat public function. Biasanya kalau di Laravel itu namanya show gitu ya. Show gitu ya kalau istilahnya nampilin data. Di sini kita bikin index saja. Kasih nama public function index. Oke, di sini kita return misalkan teks aja dulu ya. Ini tampil data. Oke. Nah, ini gimana kita menghubungin controller kita ke routes kita. Nah, jadi di sini akan kita ubah, ambil isi yang dari controller ini. Ini tampil data. Jadi kita bisa kayak gini ya, teman-teman. Kita tentuin nama controller kita apa. Tadi kan CRUD controller ya. Controller. Oke. Kemudian untuk route ini kita mau pakai metode apa yang ada di controller kita. Nah, ini kan kita punya metode index ya. Jadi kita ini nama controllernya, kemudian add nama metodenya index. Jadi kayak gini. Coba kita simpan ya. Kita refresh. Ini tampil data. Gitu. Sip, mantap ya, teman-teman ya. Jadi ini kita udah berhasil hubungkan routing kita dengan controller. Nah, di sini kan kita mau return-nya tadi sebelumnya ke view. Return view. View-nya tadi CRUD ya. Oke, ini kalau kita refresh, balik lagi. Ini isi konten CRUD. Jadi gitu. Jadi misalkan kalau kita punya satu metode lagi, public function, ini untuk tambah data, tambah gitu ya. Function, oke. Tambah. Nah, berarti di sini action, apa ya? Metode untuk menampilkan form tambah data. Jadi saat kita akses controller dengan metode tambah data ini, kita akan nampilin form untuk tambah data ya. Misalkan kita nanti buat data untuk tambah data barang lah misalkan ya. Jadi ini nanti akan kita akses buat ke halaman tambah data barang gitu istilahnya. Oke, dengan gini aja sebenarnya kita udah, coba kita return lagi. Return ini halaman tambah data. Oke. Jadi kita akan buat lagi di sini. Metodenya sama, get. Di sini jadi CRUD tambah gitu ya. Di sini kita metodenya pakai tambah. Jadi kita untuk aksesnya, jadi misalkan di sini kita bikin tombol lah ya. Coba kita lihat di sini untuk button. Kita inspect aja ya. Kita misalkan pakai yang ini ya, yang ada ikonnya nih. Mau coba pakai ini.
kita taruh di sini ya. Nah, sebelumnya kita coba lihat ya, untuk di section body-nya ini ada apa aja. Oh, ini ya. Nanti kita butuh 2 div ya. Di section body-nya ini kita butuh 2 div. Ini kan kita buat masih judul ini ya. Basic. Tadi di form ya, kita akses form. Nah, ini form, example and usage. Nah, ini untuk judulnya kayak sih nggak perlu ya. Forms, section title. Jadi kan ini langsung kita nanti ini crude, nah berarti ya. Nanti ini kita nggak perlu, kita langsung ambil ininya aja berarti ya, raw sama call ini. Oke. Section body. Kita butuh 2 div lagi di sini. Oke. Nah, di sini kita button tadi ya. Button tadi kita pakai ini. Button. Kita mau pakai yang ini. Copy elemen. Bisa ya, kayaknya sih copy elemen ini langsung. Nah, oke, coba ya. Coba kita refresh. Nah, sip. Ini kita ganti jadi tambah data. Tambah data. Tuh, ini jangan FA plus coba ya. FA plus. Font awesome ini kan. Oke. Ada FA apa aja ya? FA plus nggak bisa. Plus, untuk logo plus itu atau nggak apa-apa lah ya, FA edit gini aja dulu. Nggak apa-apa. Nah, ini kita akan arahkan ke halaman tambah nih saat kita klik. Berarti ini kita arahkan ke crude tambah gitu ya. Ini boleh kita hilangin. Refresh. Nah, ini kita pindah ke halaman tambah data. Oke. Nah, gimana kalau untuk halaman tambah data juga di controllernya tadi kita arahin ke view juga. View kita buat lagi deh ya. Kita buat untuk tambah data. Sini crude tambah data. Crude tambah data.blade.php. Oke. Di sini kita copy dari sini aja. Ini berarti tombolnya kita udah nggak butuh nih, tombol tambahnya. Oke, kita simpan dulu aja. Crude tambah data ini ya. Coba kita refresh. Crude tambah data. Nah, jadi kita ada masalah nih saat kita akses kayak gini. Nah, jadi yang harus kita lakuin di bagian masternya, master blade ini. Jadi di blade itu ada keyword yang namanya asset helper ya.
Nah, jadi kita kalau mau manggil file, kita lakuinnya kayak gini. Set gitu ya. Coba ya. Set tadi ya. Oke. Set, kemudian kayak gini. Tutup. Jadi ini bedanya akan kayak gini teman-teman ya. Oke, kita refresh aja. Nah, ini mending ya. Ini udah ada CSS yang kita berhasil load kan. Jadi gini, kalau kita nggak pakai yang namanya ini tadi, ini langsung kayak gini. Ini kan posisinya jadi nggak bener nih. Saat kita ada di posisi tambah kan harusnya ini mundur nih, mundur 2 kali ya, mundur sekali ya. Gitu. Makanya ini kita perlu lakuin kayak gini. Ini kita lakuin hal yang sama untuk semua ya ini. Oke, kita simpan ya. Coba kita refresh. Kita cek. Nah, sip. Jadi udah balik lagi ya, udah oke lagi ya. Nah, ini halaman tambah kita. Oke, jadi di halaman tambah ini kita akan isi dengan kita ambil yang ini aja ya, basic ya. Kita ambil sepaket dulu deh ini nih. Kita butuh card-nya juga. Ini nih segini. Card header, card body, card footer. Card footer tuh mana dia card footer? Kita ambil satu komponen ini. Elemen. Copy elemen ya, bukan komponen. Kita ambil elemennya crew tambah data.plate. Oke, di sini. Tapi kita nggak butuh sebanyak ini. Kita butuh cuma satu, misalkan input. Oke, ini div card body. Oke, kita coba refresh. Oke, sip. Ini tapi kita buat jadi call jangan MD6 ya, MD12. Large 12 juga ini. Oke, kita buat full aja. Oke, sip. Jadi ini ya. Ini konsepnya karena kita sebenarnya intinya ngebahas controller ya. Jadi ini kan kita udah berhasil untuk penerapan controller. Nah, jadi untuk di controller kita bisa bikin macam-macam metode nih. Jadi nanti kita akan buat tambah data action method lah ya. Metode untuk simpan data misalkan. Kemudian kita akan buat lagi metode untuk edit data dan terakhir mungkin metode untuk hapus data. Oke, sip. Oke, teman-teman. Karena tujuannya ini video ini kita menghubungkan routing kita dengan controller. Ini kita udah berhasil. Untuk video kali ini kita belajar controllernya sampai sini aja dulu. Nanti kita akan buat action untuk tambah datanya ya, untuk simpan.
Jadi kita akan berhubungan dengan database nanti. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.